Bayangkan kamu bertahan di hutan lebat, hidup dengan akar dan dedaunan. Lalu suatu hari, ada orang asing bilang perang sudah selesai puluhan tahun lalu. Bagaimana mungkin seorang prajurit bisa berperang melawan bayangan ketika dunia sudah lama merayakan damai? Di Jepang, kata Bushido, jalan kesatria, bukan sekadar kata. Itu darah, itu nafas, itu harga diri. Seorang anak muda bernama Hiro Onoda lahir di awal abad ke-20, dibesarkan dengan disiplin baja. Sejak muda, ia digembleng untuk percaya kaisar itu suci, tugas itu mutlak, menyerah itu aib. Ketika Jepang memasuki Perang Dunia Kedua, Onoda dilatih khusus untuk perang gerilya. Dia bukan sekedar prajurit biasa, tapi mata dan telinga yang ditugaskan untuk bertahan apapun yang terjadi. Dan satu pesan terakhir dari komandannya, apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah. Jangan pulang sebelum ada perintah resmi. Tahun 1944, pulau kecil bernama Lubang di Filipina jadi panggungnya. Dunia sedang meledak, Jepang merosot, sekutu makin kuat, dan perang mendekati akhir. Onoda ditempatkan di sana bersama beberapa rekannya. Mereka percaya Amerika dan sekutunya akan segera mendarat, dan tugas mereka adalah menggagalkan semua itu. Tapi yang terjadi justru berbeda. Bom atom jatuh di Hiroshima dan Nagasaki. Kaisar Jepang menyerah. Dunia bersorak, perang selesai. Tapi di hutan Lubang, Onoda dan kawan-kawan tak pernah menerima pesan itu. Yang mereka lihat hanyalah selebaran jatuh dari udara, bertuliskan, perang sudah berakhir. Tapi mereka mencibir, tipu muslihat, propaganda musuh. Hari-hari panjang penuh lapar, mengintai petani lokal, menyerang konvoi kecil, mencuri beras dan ternak. Setiap suara ranting patah bisa berarti musuh datang. Kadang mereka berhasil menyalakan api unggun kecil, tertawa singkat, merasa masih bagian dari perang besar. Kadang mereka gagal, dan darah menodai tanah, korban berjatuhan, baik dari pihaknya maupun warga desa yang tak pernah mengerti mengapa perang masih ada. Puluhan tahun begitu, tahun demi tahun, teman-temannya satu persatu mati, menyerah atau terbunuh. Tinggal Onoda sendirian terus berjuang melawan perang yang sebenarnya sudah menjadi hantu. Tahun 1974, bayangkan itu, hampir 30 tahun setelah perang resmi berakhir. Dunia sudah punya TV warna, Beatles sudah bubar, Neil Armstrong sudah menginjak bulan, tapi Onoda masih di hutan, bersenjata, menunggu perintah. Seorang penjelajah muda Jepang bernama Norio Suzuki datang, sengaja mencari Onoda, panda, dan yeti. Ya, berdengar konyol, tapi di hutan Lubang, ia benar-benar bertemu dengan prajurit legendaris itu. Suzuki bilang, perang sudah lama berakhir, pulanglah. Onoda menatapnya tajam. Aku prajurit, aku hanya berhenti kalau komandanku yang memberi perintah. Dan itulah puncaknya. Pemerintah Jepang akhirnya harus mencari komandan lamanya, Mayor Yoshimi Taniguchi, yang sudah lama pensiun jadi penjual buku. Dibawa ke Filipina dengan seragam lama, dia datang ke hutan, memanggil Onoda dan berkata, Onoda, tugasku membebaskanmu dari kewajiban. Onoda menangus. Tangis 30 tahun perang yang tak pernah ada akhirnya pecah di wajahnya. Rahasia besar pun terkuak. Selama 3 dekade, Onoda membunuh lebih dari 30 orang penduduk lokal yang dianggap musuh dan melukai puluhan lainnya. Bagi warga Pulau Lubang, dia bukan pahlawan, tapi hantu mengerikan. Tapi di Jepang, ia disambut sebagai legenda hidup, simbol dedikasi ekstrim. Pertanyaan pun menggantung, dia pahlawan atau korban? Prajurit setia atau mesin buta yang dikurung doktrin?
Cerita Onoda adalah tentang kesetiaan yang nyaris menelan kemanusiaan. Bahwa tekad baja bisa jadi pedang bermata dua, bisa memuliakan, bisa menghancurkan. Dan di balik semua kisah ini, ada satu kutipan dari Onoda sendiri setelah ia kembali. Setiap orang punya perang. Bedanya, aku tak pernah tahu kapan harus berhenti berperang.